warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Yanda Halwa dari kelas 2A, Prodi PGSD dengan NIM 2020 A1H021. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan anti korupsi, menjelaskan tentang korupsi yang ada di NTB. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasat Reskrim Polres Lobar AKP David Sidik menyebut terdapat sejumlah kasus DD yang ditangani, diantaranya disebut kasus DD Desa Kuripan sudah P21 dan diputus pengadilan. Dalam kasus ini terdapat temuan kerugian negara mencapai 677 juta lebih. Di perkara ini tidak hanya mantan kades yang terlibat, namun juga oknum perangkat desa. Pihaknya sudah menetapkan bersangkutan sebagai tersangka. Bahkan berkas sudah dikirim ke kejaksaan, tinggal menunggu jawaban dari jaksa. Selanjutnya, kasus dana desa dari Terong Tawah, yaitu mantan kades dan sekdes sudah ditetapkan tersangka, malah akan P21. Jadi udah jelas dia itu melakukan korupsi dengan menyebabkan kerugian negara. Dalam kasus ini sebesar 480 juta. Pihaknya sudah mengirim berkas ke kejaksaan, tinggal menunggu petunjuk jaksa saja. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang korupsi atau kasus dana desa yang dikorupsikan oleh kades atau perangkat desa lainnya yang ada di Lombok Barat. Pada tanggal 26 Mei 2021, Polres Lombok Barat mengusut kasus dugaan kasus korupsi dana desa atau DD dan alokasi dana desa atau ADD sejumlah desa dengan menyeret beberapa tersangka dari kalangan oknum kades dan perangkat desa lainnya. Dari sejumlah kasus, salah satu tersangka yakni mantan kades sudah dinyatakan P21 dan sudah putus di pengadilan. 3 tersangka sudah dilimpahkan ke kejaksaan, tinggal menunggu P21, dan 1 kasus dalam proses penyelidikan namun belum ditetapkan tersangka. Selain persoalan DD atau dana desa, pihak Polres juga mengusut kasus penataan kawasan di Senggigi yang lanjut. Cara mengatasi dari korupsi tersebut ialah kita sebagai anggota sekdes atau bagian dari desa itu harus memilih pemimpin yang bertanggung jawab, jujur, adil, dan amanah. Itu nomor pertama yang harus kita pilih, sehingga tidak memberikan kesempatan untuk seseorang yang tidak berniat baik atau berniat buruk mencalonkan diri menjadi kepala desa, agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan seperti korupsi tersebut. Lanjut, hal-hal yang harus kita lakukan untuk menghindari korupsi ialah dengan cara 1, memilih kepala desa atau kepala perangkat desa, anggota perangkat desa dengan pemilihan yang jujur, adil, dan bertanggung jawab serta jauh dari kata korupsi, yang bisa memegang amanah seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan diberikan kepercayaan atas dirinya sendiri, dan memberikan sanksi yang berat jika dia melanggar kepercayaan atau perjanjian tersebut. Nah, untuk kasus ini mungkin sudah lama diberitahukan kepada Kapolres, udah lama dilaporkan, namun sampai saat ini belum bisa diselesaikan atau
dilaksanakan karena mungkin ada beberapa hal yang belum bisa terselesaikan. Dan yang harus kita lakukan adalah untuk penyelidikan kasus korupsi ini, kita harus pintar-pintar dalam memilih kepala desa untuk kepentingan masyarakat sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.